Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Jul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabi ya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi perpanjangan umur sehingga masih menyaksikan melihat alam semesta ini. Salawat beserta salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa berita gembira keselamatan hidup, baik kehidupan jangka pendek di dunia dan jangka panjang di akhirat. Hidup manusia dari dunia untuk akhirat. Itu sebagian orang berpandang demikian. Ada juga hidup dari dunia untuk dunia. Kedisinian dan kedisinian. Present oriented. Pada hari ini, umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Kurban, Idul Adha. Ada 3 rangkaian ibadah. Yang pertama, salat, kurban, dan haji. Pada tahun ini sudah 2 tahun bangsa Indonesia gagal melaksanakan ibadah yang bersifat umum atau khusus yang bersifat umum, yang am, kapan saja bisa manusia. Dan ada ibadah yang dikerjakan secara kontinu, seperti salat 17 kali sehari semalam untuk menghubungkan, berkomunikasi manusia dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat adalah whisper of God, berbisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau salat adalah ibadah yang
khas, yang khusus. Yang lain-lainnya, aktivitas yang lainnya adalah bersifat umum. Ya, semuanya bisa jadi ibadah. Setiap langkah, ayunan, gerak-gerik anggota lahir dan anggota batin. Kalau semuanya ada proses-proses daripada iman itu sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi keselamatan hidup tidak mungkin dicapai tanpa ibadah itu. Ya, ibadah itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, kitab, dan hari kiamat. Sehingga apa-apa saja yang diperintah oleh Allah, ya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi tidak ada ucapan lain. Taat ya 5 rukun Islam tambah 6 rukun iman. Itu tidak ada tawar menawar lagi. Agar selamat hidup manusia di atas dunia dan di akhirat itu dalam perjalanannya itu ya dengan ibadah itu sendiri. Sedangkan ibadah adalah proses daripada iman itu sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, sekarang ibadah rupa. Ya, sebenarnya darah ya tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah kecintaan dan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana Ibrahim kepada putranya Ismail itu disembelih, itu merupakan semacam lambang dan simbol saja, bahkan sandiwara. Itu membuktikan penyerahan jiwa, kalbu, hati, serahkan hidup. Ya, apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, memang Allah yang punya kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Allah yang punya jasmania dan rohaniah. Allah pula ya lah yang punya hati dan menghambat antara manusia dengan hatinya sendiri. Agar jangan
tersekat antara manusia dengan Allah, ya jangan bertindak di luar aturan Allah. Penuhilah segala imbauan Allah dan penuhilah semua imbauan Rasul. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah segala imbauan Allah dan semua imbauan Rasul apabila Rasul menyerukan padamu tentang kehidupan. Ketahuilah Allah meninding antara manusia dengan hatinya. Wa anahu ilaihi tuhsyarun. Dan kepada Allah semuanya akan dihimpun dan akan dikumpulkan tanpa kecuali. Kaum muslimin yang berbahagia, itu yang baik yang diterima oleh Allah adalah agama yang tepat, yang benar, yang mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Itu agama yang diridainya. Islam adalah agama yang diridainya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina. Ya, reda Tuhan Allah, Islam agama yang dianut. Kalau kita reda dengan semua hukum-hukum perintah-perintah Allah, ya korban semuanya, korban perasaan. Ya, salat itu kan juga korban hati, korban perasaan. Ya, itu kita takbir, ya, Allahu Akbar, Allah yang besar, Allah yang maha tinggi, kebesaran kekuasaannya tidak bisa yang lebih tinggi yang menyainginya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, so, hati dengan perasaan, ya kita ungkapkan, kita baca segala sesuatu itu. Ya, tentu saja semua yang ada di semesta ini, kejadian-kejadian yang ada di alam jagat raya ini, semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu virus, ya, apakah itu penyakit yang menyerang tubuh hari ini, itu ambil iktibarnya, pelajaran yang sangat berharga. Mungkin Allah menguji, melihatkan kekuasaan, kebesarannya. Apakah manusia masih dalam kesombongan, kecongkakan dalam menempuh hidup yang singkat ini. Ya, memang keterlambatan manusia untuk kembali ke layak, sehingga kerugian lah yang diderita oleh manusia. Sekarang terjadi lagi PPKM, pembatasan ruang gerak masyarakat. Itu dalam kondisi sulit yang kritis itu, ya manusia harus hidup sosial, yang utamakan hal-hal yang bersifat umum daripada hal-hal yang bersifat pribadi, melenyapkan sifat-sifat ananiah yang
ada pada dirinya, mengutamakan orang lain. Itu intinya. Intinya terciptanya hablum minallah, hablum minannas. Bisa juga dikatakan salat adalah hubungan dengan Allah, sedangkan korban hubungan sesama dengan manusia. Sebab terancam terkutuknya, terusirnya manusia di sisi Allah, karena manusia itu jauh berpaling daripada Allah. Itulah ancaman-ancaman sebelum Nabi Muhammad, kehancuran-kehancuran yang dialami oleh manusia itu sendiri, karena manusia ini ya lari dari kebenaran, tak menjaga kestabilan hidupnya, timpakan keinginan kesengsaraan di mana saja mereka menetap berada, kecuali orang yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan sesama manusia. Duribat alaihim muzillah ainama sukifu ila bihablim min Allah wa hablim minan nas. Timpakan kehinaan dan kesengsaraan di mana saja mereka berada, kecuali menjaga hubungan baik dengan Allah atau sesama manusia. Itulah kunci-kunci yang mendatangkan semacam kedamaian, ya, mendatangkan tidak kemarahan, kebencian Allah pada manusia ini. Itu hari ke hari, waktu ke waktu. Marilah menghubungkan, memesrakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau sesama manusia. Itulah inti-inti kita ambil daripada hari raya ini. Yang pertama, kita artikan kurban hubungan secara horizontal, sedangkan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kenapa umat Islam ya tertinggal, tidak maju? Ya karena telah meninggalkan sebagian daripada wahyu-wahyu, ajaran-ajaran Islam. Ya, tidak tahu lagi tentang ajaran Islam yang itu sendiri. Jadi di masa-masa yang akan datang, agar umat Islam jaya, menang, ya dekatkan diri kepada Allah, jauhkanlah pada sifat-sifat yang mendatangkan kebencian dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha ini, marilah kita selalu introspeksi, evaluasi diri, agar diri tidak hanyut oleh kemewahan yang berlebihan. Itu hal-hal yang singkat, yang pendek, tapi semua harta kekayaan kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan strategis. Kaum muslimin, para pendengar video ini, mudah-mudahan ya kita menjadi insan-insan, manusia-manusia yang menjaga hubungan baik kepada Allah secara terus-menerus, menjaga hubungan baiknya dengan manusia secara terus-menerus, sehingga tidak terjadi benci, kemarahan Allah kepada saat itu. Jadi orang yang bertakwa, orang yang menghindari daripada kebencian Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu marilah kembali kepada Islam yang benar agar kita menang dunia dan menang di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.